Selamat datang di perkuliahan pengantar bisnis. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Materi yang akan kita bahas bersama hari ini adalah tentang prosedur mendirikan perusahaan dan juga legalitas dalam mendirikan sebuah perusahaan. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis perusahaan, tentang perekonomian, tentang bentuk-bentuk macam-macam atau kelebihan, kelemahan dalam setiap bisnis itu apa saja. Hari ini kita akan menggali lebih mendalam bagaimana cara mendirikan perusahaan tersebut sesuai dengan yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kita akan masuk kepada materi inti kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan hari ini itu akan mampu menjelaskan bagaimana prosedur mendirikan perusahaan, baik itu perusahaan perorangan, persekutuan, sederhana, atau kelompok kecil, atau perusahaan besar seperti badan usaha atau perusahaan milik negara itu seperti apa. Dan kita juga bisa membandingkan setiap prosedur itu perbedaannya di mana. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kita masuk kepada sasaran pembelajaran atau sub materi yang akan kita bahas dan kita gali adalah pemilihan tempat. Kedua adalah pertimbangan dalam memilih bentuk usaha. Ketiga adalah prosedur atau cara mendirikan perusahaan. Yang ketiga adalah langkah pendirian badan usaha. Yang keempat adalah langkah mendirikan badan usaha. Yang kelima adalah keuntungan legalitas usaha. Karena ini adalah hal-hal yang penting menyangkut pendirian dan legalitas usaha. Kita masuk ke materi pertama adalah pemilihan tempat. Dalam membangun bisnis itu tempat menjadi hal yang terpenting. Yang pertama harus diperhatikan. Yang pertama harus ada dulu tempat itu. Ya, walaupun saat ini banyak sekali bisnis online, tetapi tempat menjadi hal pertama karena harus ada lokasi, tempat, alamat di mana bisnis kita berada. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan tempat itu, ya. Kita harus memperhatikan faktor-faktor ini karena pemilihan tempat juga harus mengikuti aturan, mengikuti faktor-faktor yang sudah ditetapkan. Yang pertama adalah faktor pemerintahan. Faktor pemerintahan ini adalah menyangkut bahwa usaha itu sudah ditetapkan di dalam regulasinya, tempatnya harus seperti apa, cirinya seperti apa, minimal harus seperti apa. Nah, itu sudah ditetapkan, artinya kita harus memilih tempat itu sesuai dengan apa yang diamanahkan atau yang sudah diperintahkan atau hal-hal yang sudah dijelaskan oleh pemerintah secara melalui undang-undang atau melalui regulasi-regulasi yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah faktor alam. Kita berbisnis itu tentunya tidak hanya berbisnis, tapi kita harus bisa mendapatkan atau kita juga bergantung dengan sumber daya alam yang ada. Baik itu sumber daya alam untuk material atau sumber daya alam manusia. Sumber daya alam itu kan berbeda-beda, ada manusia, ada sumber daya alam. Nah, itu kita harus tahu, kita harus perhatikan karena kita punya lokasi bagus, kita punya tempat, tapi jauh dari sumber alam atau faktor alam kita juga percuma karena kita itu berkembang, bisnis itu bisa dibangun karena adanya faktor alam atau sumber daya. Berikutnya adalah faktor sejarah. Kita harus tahu dulu tempat itu gimana sejarah riwayatnya. Selama ini gimana, apakah menjadi kota mati yang susah untuk bisnis atau memang kota atau tempat yang akan mudah atau tumbuh subur dalam dunia bisnis, itu kita harus bisa memperhatikan sejarah tersebut karena sangat berpengaruh. Sejarah ini juga akan menentukan konsumen akan mengenal lokasi kita, konsumen akan mengenal bisnis kita itu dari salah satunya faktor sejarah. Oke, yang berikutnya adalah faktor ekonomi. Ekonomi ini juga perlu diperhatikan. Ekonomi siapa? Ya, ekonomi dari masyarakat atau di mana kita berada tentunya ada masyarakat. Dan masyarakat itu harus memiliki perekonomian yang berbeda-beda dan kita kembangan bisnis kita itu disesuaikan dengan kebutuhan siapa. Nah, kita juga memperhatikan kondisi ekonomi secara nasional dan global. Apakah sesuai tempat yang kita pilih itu dengan kondisi perekonomian ini untuk membangun sebuah bisnis. Nah, itu menjadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan. Nah, berikutnya adalah memilih lokasi usaha. Kalau kita seseorang akan mendirikan usaha, tentunya akan banyak memperhatikan hal-hal selain yang tadi disebutkan, 4 faktor tadi, kita juga harus mengenal. Mengenal secara apa? Secara individual, secara konsumennya. Jadi kita harus melihat karakter penduduknya seperti apa, terus daya belinya seperti apa saja yang dibutuhkan oleh konsumen di lokasi tersebut. Kita harus paham sekali. Ya, karena kita berada, bisnis kita itu berada, disitulah banyak konsumen yang akan mendatangi kita, karena mereka butuh kita. Jadi kita harus mampu membangun, memilih lokasi memang dapat memenuhi
kebutuhan konsumen, khususnya masyarakat di sekitar tempat usaha yang kita bangun. Kondisi perekonomian setempat sudah pasti ya, karena kalau masyarakat ekonominya rendah, berarti kemampuan daya belinya juga kecil dan sebagainya. Keadaan penduduk dan penghasilannya, jadi ini hampir sama ya dengan kondisi keekonomian, penghasilannya, karena kalau misalnya penghasilannya di bawah UMR atau memang sangat minim, ya mereka tidak bisa membeli, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Terus yang harus kita sadari, dalam kita menginovasi harus tahu bagaimana persaingannya. Kalau kita misalnya punya usaha di kawasan ruko, itu berarti kan akan ketemu dengan banyak-banyak usaha ya, mungkin sama, mungkin tipe. Nah itu bagaimana persaingannya. Nah ini disinilah kita harus menentukan. Tetapi tidak berarti kalau kita bisnis di tempat yang memang sudah di ruko atau tempat-tempat perdagangan gitu, memang jangan di sini nanti pesaingnya terlalu banyak. Itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari. Dimanapun kita membangun sebuah bisnis atau lokasi usaha, pasti akan muncul bisnis-bisnis yang itu. Persaingan itu tidak pada saat kita datang langsung ada, juga tidak terjadi. Bisa jadi kita sudah hadir, berikutnya akan muncul lagi bisnis yang datang yang bersaing lagi. Nah itu adalah suatu kondisi yang memang perlu diperhatikan dan itu akan tidak kita hindarkan. Tetapi kita harus bijak dan bagaimana kita membangun bisnis itu dengan persaingan yang sehat. Yang terakhir adalah iklim sosial dan perdagangan. Yang dimaksud sosial dan perdagangan ini gini, sosial itu kan manusia butuh interaksi dengan masyarakat lainnya, butuh sosial, butuh lifestyle dan sebagainya. Jadi karena seringnya berkomunikasi, bertemu dengan orang lain, maka disitulah juga menjadi akan tumbuh subur dalam lokasi bisnis usaha itu akan terjadi juga sebagai pusat transaksi, karena kalau dengan bertemunya masyarakat banyak di lokasi usaha, berarti itu akan terjadi suatu komunikasi, suatu transaksi antara konsumen dan penjual, atau konsumen dengan produsen, dan disitulah jika dilihat dari lokasi itu, semakin kita berada di lokasi yang memang padat penduduk, semakin kita berada di lokasi yang memang kawasan tertentu, disitulah akan terjadi hal-hal tersebut, akan terjadi persaingan, akan terjadi transaksi melalui perdagangan, bisnis, dan sebagainya. Baik, kita akan masuk ke inti kita, yaitu pertimbangan dalam memilih badan usaha atau bentuk usaha. Dalam membangun sebuah bisnis itu ada 4 hal yang harus diperhatikan. Kalau 4 hal ini tidak bisa dipenuhi, berarti kita akan gagal, kita akan kesulitan dalam membangun sebuah bisnis. Yang pertama, dalam membangun sebuah bisnis atau bentuk usaha itu, tentunya harus ada kepemilikan, harus ada ownernya, harus ada leadernya, harus ada yang mengoperasikan, itu adalah ownernya. Nah, kalau nggak ada pemiliknya, ya nggak mungkin ada perusahaan itu. Nah, di dalam bisnis juga, dalam usaha itu tentunya tidak hanya untuk pengelolanya, tidak ada pemiliknya saja, tapi harus ada orang lain yang menjalankan, yang mendapatkan tugas mengoperasionalkan bisnis kita. Maka masuklah itu dalam sebuah organisasi pembagian tugas. Mana yang bagian material, mana yang bagian keuangan, mana yang bagian marketing, dan sebagainya, itu masuk dalam kelompok organisasi. Kalau istilahnya pembagian tugasnya sesuai dengan bidang kompetensi. Ada pemilik, ada owner, ada yang memiliki ada yang bekerja, ada sumber daya manusianya, tetapi kalau tidak ada modal juga tidak bisa jalan. Jadi 4 ini adalah hal-hal yang memang perlu dipertimbangkan sekali dalam kita memajukan sebuah legalitas atau pengajuan bisnis. Harus ada modal. Modal itu saya tekankan tidak hanya dalam hal materi. Modal itu bisa banyak hal, bisa experience, bisa knowledge, bisa wawasan, bisa pengetahuan, bisa skill-skill yang lainnya, itu adalah modal. Jadi ada orangnya, ada pemiliknya yang bekerja banyak, orangnya hebat-hebat, tapi tidak ada modal yang membawa mereka, akhirnya ya operasional tidak bisa berjalan. Sehingga modal ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting untuk membentuk sebuah badan usaha. Yang terakhir adalah tax atau pajak. Nah, ini yang seringkali kadang dimanipulasi atau seringkali dikalahartikan, bahwa sebenarnya setiap pendiri atau pengusaha atau pemilik usaha itu wajib menyerahkan kewajibannya berapa persen, ya, tergantung dari kita bisnis apa, propertinya apa, atau bisnisnya itu harus bisa mendapatkan profit, dan dari profit itu tentunya harus ada persentase untuk kewajiban tax, ya.
pembayaran pajak yang harus diserahkan kepada negara. Nah, tujuannya apa ya? Untuk pengembangan bisnis kita juga, untuk kesejahteraan masyarakat juga, dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk kepada tahap-tahap pendirian perusahaan. Di sini saya ambil contoh tahap-tahap pendirian firma. Tahap pembuatan akta pendirian, yang kedua adalah tahap permohonan. Tahap permohonan surat keterangan domisili perusahaan, tahap pembuatan nomor pokok wajib pajak, tahap pemohonan surat pengukuhan pengusaha kena pajak, dan tahap pendaftaran ke Pengadilan Negeri, tahap permohonan izin mendirikan bangunan IMB. Ini adalah tahap-tahap dalam mendirikan sebuah perusahaan. Kita ambil contoh firma, tetapi ini adalah perusahaan-perusahaan ini juga tidak menutup kemungkinan untuk pendirian CV, untuk pendirian UD, dan beberapa perusahaan-perusahaan kecil lainnya. Ini adalah syaratnya. Kenapa? Karena tanpa ini kita tidak memiliki legalitas, kita tidak akan dikenal, kita tidak akan bisa berjalan, kita tidak akan bisa melakukan operasional bisnis kita. Harus ada pengakuan, ya, ada harus aktenya dan sebagainya. Ini adalah tahapan-tahapan. Nah, ini sangat penting ya. Kita lihat ya, ini ada pengakuan atau pendirian itu berarti menunjukkan kepemilikannya, ini lokasinya, nomor pajak itu adalah kewajiban kita nantinya membayar pajak, pendaftaran ke Pengadilan Negeri itu untuk pengakuan dan pengesahan dari negara. Terus kita harus bisa memiliki izin mendirikan bangunan, karena dalam memiliki bisnis itu ada yang memang sudah ada bangunannya, tapi ada juga yang memang baru membangun. Nah, dalam pengembangan, dalam membangun usaha itu harus ada izin yang kita kantongi untuk membangun tersebut. Kenapa? Karena membangun di tengah di kawasan padat penduduk ini juga harus ada izin, harus ada pernyataan, harus ada ketentuan yang harus diikuti, bahwa mendirikan bangunan itu tidak boleh mengganggu, tidak boleh merugikan, dan sebagainya. Itu harus ditaati. Makanya harus ada permohonan izin mendirikan bangunan untuk sebuah usaha. Ini adalah tahap-tahap pendirian atau prosedur pendirian firma. Nah, ini kita coba masuk ke dalam cara mendirikan perusahaan PT. Adalah tahapan atau prosedur mendirikan PT. Apa saja yang dokumen yang diperlukan? Ada 7, lebih banyak lagi. Kenapa? Karena PT ini merupakan perusahaan yang lebih besar dari yang tadi kita sebutkan sebelumnya. Kalau tadi kan lebih persekutuan sederhana, kelompoknya cuma 3, 4, dan sebagainya. Ini sudah besar sekali. Bahkan ini sudah TBK, ini sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat umum, dan sebagainya. Maka banyak hal yang perlu diperhatikan dalam mendirikan perusahaan ini. Pertama, mempersiapkan data diri pendiri PT, ada kepemilikan. Jadi kita di sini berbicara tentang kepemilikan. Kita berbicara apa saja nama PT-nya, tempat kedudukannya, maksud dan tujuan, struktur permodalan, dan pengurusan PT. Yang berikutnya adalah akte. Nah, sini lagi-lagi dibutuhkan akte. Ya, ada legalitas, akte pendirian harus disahkan oleh notaris. Nah, kalau kita perhatikan ada yang berbeda di sini adalah pengesahan SK Menteri pendirian PT. Ingat, karena PT ini adalah perusahaan besar, perusahaan terbatas, ya. Bahkan ada yang PT yang diawasi dikelola oleh pemerintah, itu namanya perseroan terbatas tersebut. Banyak sekali ya perusahaan-perusahaan yang diawasi pemerintah. Itu harus ada sah pendirian dari kementerian. Itu menunjukkan legalitas perusahaan itu memang benar-benar diakui oleh negara. Domisili sudah pasti, setiap usaha harus memiliki domisili di mana dia berada, di kelurahan mana dan sebagainya. Yang kelima, harus tetap ada NPWP, nomor pajak, apalagi ini perusahaan besar, perusahaan negara, nah ini harus taat pajak. Nah, yang berikutnya adalah mengurus izin usaha. Mengurus izin usaha itu kita lebih kenalnya dengan SIUP, ya. SIUP itu jasa atau barang, perdagangan, perindustrian, atau bisnis apapun. Di sini harus ada izin ke usahanya. Kalau tidak ada izin, bisnis ini atau usaha ini tidak bisa jalan. Surat izin usaha itu menunjukkan bahwa surat ini sah, silahkan berjalan, silahkan melakukan operasional dan sebagainya. Itu. Jadi bisnis seringkali ada perusahaan yang ditutup karena dianggap tidak ada SIUP, maka perusahaan tersebut tutup karena itu menyalahi aturan, karena tidak ada izin untuk operasional. Terakhir adalah mengurus TDP. TDP itu adalah tanda daftar perusahaan. Tanda daftar perusahaan itu adalah bahwa perusahaan ini tercatat secara legal, secara nasional, secara negara, dan kita bisa mengakses melalui website, melalui situs apapun, dan kita bisa melihat di sana. Untuk apa? Untuk mengukur, untuk melihat juga bahwa perusahaan itu sudah diakui secara negara, secara nasional, dan sudah bisa diakui oleh masyarakat. Dan kita juga bisa melihat perkembangan kesehatan dari perusahaan tersebut.
Berikutnya, kita akan mencoba mempelajari langkah atau prosedur mendirikan badan usaha. Berbicara badan usaha berarti inilah perusahaan yang sangat besar yang mungkin akan banyak dikelola oleh pemerintah, ya badan usaha milik pemerintah itu BUMN ya, misalnya BUMN itu banyak sekali seperti misalnya apa namanya Angkasa Pura ya, BUMN misalnya, apalagi banyak sekali BUMN misalnya Jamkrindo, terus dan banyak lagi ya, percetakan uang negara dan sebagainya. Langkahnya hampir semuanya sama, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang membedakan adalah ini ya, akta perusahaan sudah pasti dari notaris dan sebagainya, terus ada nomor wajib pajak, ada surat keterangan domisili usaha sudah pasti, ada nomor induk berusaha, ada nomor induk berusaha terregister secara induk secara nasional, dan ini izin komersialnya sama. Syarat yang lainnya hampir sama semuanya, syarat yang lainnya sama semuanya, ada izin ini, ada akta ini, pendaftaran ke kementerian atau ke pengadilan negeri itu ada semuanya. Nah, sekarang kita akan mencoba. Nah, kalau kita sudah mendaftarkan, memenuhi persyaratan tadi, kita sudah memiliki akte, notaris, surat domisili, NPWP, surat izin, SK pengesahan dari menteri, atau surat izin nomor induk usaha atau register dan sebagainya. Ini akan banyak memberikan keuntungan bagi kita selaku bisnis dalam hal pengembangan usaha. Kenapa ini menguntungkan? Banyak sekali. Pertama, secara legal ya kita sudah diakui sah secara hukum dan secara negara sudah sah. Berarti kita sudah taat aturan pemerintah, taat dengan ketentuan, dan kita akan dikenal nama kita, nama perusahaan kita sudah dianggap tidak perusahaan yang ilegal, tapi sudah legal. Yang kedua, setelah kita memiliki semuanya itu, kalau terjadi sesuatu dengan usaha kita, dengan bisnis kita, tentunya kita akan dibantu secara hukum, yaitu melalui perlindungan hukum. Misalnya ada persengketaan atau perusahaan itu harus bubar, pembagian modal dan sebagainya itu akan dibantu, disarana dengan sarana atau fasilitas dari lembaga, institusi atau negara. Terus juga membantu nomor 3 dan 4 ini hampir sama, membantu pengembangan usaha. Misalnya kita akan mengembangkan, membuka cabang, kita butuh modal banyak, melalui legalitas tadi, surat-surat yang kita miliki, dokumen administratif yang kita miliki, kita bisa mengajukan peminjaman modal atau kita bisa menawarkan ke investor untuk bisa mengucurkan dananya bisnis kita. Tanpa dokumen yang tadi kita bahas ya, syarat surat-surat dan sebagainya itu tidak lengkap, perbankan atau investor tidak akan mampu, tidak bersedia memberikan modalnya. Kenapa? Mereka tidak percaya karena takut ditipu, takut uangnya merugi. Nah, untuk bisa memastikan berarti Anda harus menyerahkan atau menunjukkan dokumen tadi. Akte notaris, surat NPWP, surat legalitas dari kementerian, dari pengadilan, surat izin dan sebagainya itu harus lengkap untuk pengajuan. Nah, kalau kita memiliki itu, mereka akan senang dan tahu mereka kan sudah, perusahaan ini dia sudah berkembang ini dan sebagainya, maka perlu dibantu, maka perlu ditambahkan modalnya dan sebagainya. Nah, ya termasuk juga tender ya. Kalau kita mengajukan proyek tender atau bersaing mendapatkan suatu proyek, ya orang akan melihat, pihak-pihak itu akan melihat ini perusahaan sudah eksisnya berapa lama, secara legal seperti apa, apakah sudah terdaftar secara nasional, apakah itu perlu dilihat, karena tanpa itu mereka langsung tutup mata, tidak akan melihat lagi dan tidak akan meneruskan proyek yang kita lakukan. Itu ada keuntungan, tetapi kita juga perlu melihat kendala-kendala yang seringkali dihadapi oleh pelaku bisnis dalam mendaftarkan, dalam mengajukan legalitas secara hukum dan negara ini agak beberapa kendalanya adalah, salah satunya adalah kendala modal. Kenapa? Kendala modal ya karena ada persyaratan-persyaratan ya, kita mendirikan perusahaan yang mana nih, perorangan, persekutuan sederhana, besar, kecil, atau memang perusahaan negara yang memang setiap jenis usaha itu modalnya beda-beda. Nah, kadang ada kurang modal, kadang ingin perusahaan yang besar tapi modalnya masih kurang dan sebagainya. Ini kendala di situ, sehingga mereka agak kesulitan dalam mengurus ini, harus menurunkan menunggu prosesnya agak lama dan sebagainya, harus nego dan sebagainya. Nah, terus penentuan bidang usaha. Nah, kita pengelompokan, jadi bisnis itu kan banyak sekali bidangnya, ada jasa, ada manufaktur, ada
otomotif, ada kuliner, ada perhotelan, ada hospitality, nah itu semuanya bidangnya banyak yang bingung. Nah ini mereka makanya tidak mengurus atau belum mengurus legalitas itu karena tadi modalnya tidak sesuai dengan ketentuan atau terlalu kecil, memang kurang dan sebagainya, terus bidang usahanya belum jelas atau belum memiliki domisili usaha. Itu tadi yang dibilang bahwa usaha itu penting, harus ada domisilinya, harus ada bukti KTP-nya, ada Sherlock dan sebagainya. Itu penting untuk bisa menunjukkan bahwa memang usaha ini adalah legal, usaha ini adalah tidak merugikan orang lain, usaha ini adalah tidak bukan penipuan atau bodong, tetapi benar-benar ada dan sesuai dengan regulasi yang diturunkan oleh pemerintah. Nah, kendalanya adalah administratif. Nah, administratif ini biasanya kalau misalnya perusahaan besar, badan usaha dan sebagainya itu kan penanam sahamnya atau anggotanya kan banyak itu kan harus mengumpulkan dokumen pribadi, KTP, KK dan sebagainya. Terkadang KTP tidak sama, itu yang agak menyulitkan. Surat izin dari kelurahan, dari RT itu juga penting, yang memang prosesnya juga tidak sehari jadi, tapi butuh proses dan sebagainya. Nah, administratif inilah yang memang kadang itu mereka pengelola atau pelaku bisnis itu udah males atau memang belum terpenuhi sehingga gagal mengajukan legalitas. Tapi harus dikejar. Kalau memang kita mau berbisnis yang baik, ya harus mengejar semuanya agar kita aman, tidak terjadi masalah di kemudian hari, dan itu akan membantu kita, akan memperlancar usaha kita menjadi lebih maju untuk masa yang akan datang. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini, dan kita masuk ke materi intinya, yaitu kepada tugas mandiri. Di sini Anda diminta untuk mencari contoh dokumen pengurusan pendirian perusahaan. Misalnya CV, firma, PT, badan usaha, Anda diminta semuanya. Misalnya untuk pendirian CV, contoh dokumen seperti ini. Ya, silahkan Anda mencari di internet. Ya, dan Anda juga harus tahu yang kedua adalah perbedaan prosedur pendirian dan dokumen. Apa sih yang membedakan antara CV, firma, PT, badan usaha, perusahaan terbatas dan sebagainya. Di sini ada banyak ya. Anda bisa melihat di pertemuan sebelumnya nama-nama perusahaan itu, bentuk-bentuk perusahaan itu apa saja, dan di situ Anda melihat perbedaan dalam pengajuan legalitas, pendirian usaha itu apa bedanya dan sebagainya. Tugas seperti biasa dikirimkan di e-kampus dalam bentuk PDF dan harus sesuai dengan due date yang telah ditentukan. Saya ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan tugas, selamat belajar, dan semoga materi hari ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Bye, see you untuk pertemuan yang berikutnya.